Perkenalkan, nama saya Filipi Cevanko, NPM 2023 10 11 5172. Saya akan mempresentasikan materi 1 dan 3 dengan pemahaman saya. Apa yang menjadi latar belakang kita menerapkan security di Indonesia, termasuk Indonesia? Yang pertama, Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan letaknya yang strategis serta menjadi jalur perdagangan dunia, hal ini menjadi keuntungan yang dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai tempat pelabuhan kapal maupun memanfaatkan sumber daya alam yang begitu luas. Di sisi lain, letak tersebut rentan terhadap ancaman keamanan dari perdagangan bebas, baik disertai cepatnya globalisasi maupun regional bangsa itu sendiri, karena Indonesia memiliki banyak suku dan budaya dan adat istiadat yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Hal ini menjadi keanekaragaman yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Tak jarang ada perselisihan ras antara suku yang terjadi. Contohnya pada bulan Februari tahun 2001 yang dimana tragedi perang sampit antara suku Madura dengan suku Dayak yang dipicu adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suku Madura terhadap anggota suku Dayak. Hal ini menjadi titik lemah karena tidak menghargai perbedaan yang ada dengan semboyan Bhinneka yang ada. Maka dari itu, pembelajaran bagi warga Indonesia bahwa menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi perbedaan yang ada dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pandangan filsafat bangsa kita, yaitu Pancasila, yang setiap butir-butir silanya selalu terkandung makna yang mendalam bagi warga negara, serta kewajiban warga negara untuk melindungi dan menjaga keamanan nasional bukan hanya tugas instansi polisi dan TNI, namun kewajiban kita bersama. Hal ini erat kaitannya dengan security, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan dari ancaman dan bahaya dari luar maupun di dalam negeri, serta didorongnya keamanan yang dilakukan bangsa dan masyarakat Indonesia. Ada 4 hal bahwa security itu berjalan dengan diterapkan jalan. Yang pertama, adanya rasa keamanan dan bebas dari bahaya. Yang kedua, selamat dimanapun masyarakat itu berada. Yang ketiga, adanya kepastian. Dan keempat, kedamaian baik lingkungan maupun dalam bermasyarakat dan bernegara. Lalu apa saja yang menjadi dasar-dasar security dapat berjalan lancar? Kita pelajari dulu secara garis besar bahwa manajemen adalah proses kerangka kerja yang melibatkan langkah-langkah yang dilalui bersama beserta manajer sebagai pimpinan dengan tujuan yang jelas dan diterima dengan masukan anggotanya. Manajemen itu melibatkan aktivitas perencanaan dan komunikasi yang baik serta pengambilan keputusan yang tepat serta menerima masukan dari anggota dan tidak otoriter. Kaitannya dengan manajemen dengan security yaitu adanya proses rancangan dan pengorganisasian serta memanfaatkan sumber daya manusia demi tercapainya tujuan yang efisien dan efektif. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen security? Yang pertama, karena kebutuhan mendasar manusia itu sendiri, yang dimana terpenuhnya sandang, pangan, papan yang menjadi kebutuhan pokok manusia itu sendiri. Yang kedua, adanya rasa keamanan di lingkungan tempat dia tinggal dan negara, kaitannya dengan hukum yang transparan dan bebas dari rasa takut yang timbul akibat dari ancaman itu sendiri. Yang ketiga, membuat langkah-langkah agar tujuan yang dicapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Keempat, menghargai waktu
yang dimanfaatkan dengan bijak. Lalu, apa yang menjadi dasar tahapan manajemen security? Yang pertama, perencanaan yang dimana manajer menentukan tujuan apa yang dicapai dan langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu membagi tugas kepada anggota yang piawai dalam tugas yang diberikan kepadanya sehingga tidak menitik beratkan anggota tersebut melalui arahan. Yang ketiga, pengarahan di mana anggota tidak luput dari kesalahan manusiawi. Maka dari itu perlu adanya pengawasan kinerja dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, adanya pengendalian, yaitu evaluasi kinerja setiap anggota serta relevan dengan tujuan organisasi. Jika tidak relevan, maka perlu adanya evaluasi pada setiap pengerjaannya. Bagaimana perkembangan swakarsa sehingga membentuk kepolisian di Eropa hingga menjadi cikal bakal kepolisian dunia? Tahap pertama sejarahnya yaitu di era Yunani kuno yang menjadi anggota keamanan yaitu yang pada saat itu dari setiap keluarga atau klan. Seiring berkembangnya pesat negara kota, maka dari lembaga publik Yunani membentuk satuan keamanan yang berisi budak negara yang tugasnya mengawasi ketertiban di kota. Sehingga kepolisian di Yunani kuno menjadi cikal bakal kepolisian yang terorganisir. Yang kedua, pada masa era Romawi, dibentuk sistem penegakan hukum yang terorganisir menjadi jelas, dimulai dari pejabat yang dipilih dan mulai ambil alih menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum, yang dimana swakarsa sangat penting di lingkungan keluarga. Yang ketiga, pada perkembangan kepolisian di negara Inggris. Karena adanya pesatnya revolusi industri yang membuat timbulnya kejahatan di kota-kota, sehingga dibentuk sistem kelompok pengamanan swakarsa. Pada tahun 1749, itu dianggap sebagai cikal bakal polisi di London. Pertama, contoh awal swakarsa yang terorganisir bisa disimpulkan faktor pendorong berkembangnya kepolisian di Inggris yaitu adanya revolusi industri yang pesat. Yang kedua, ketidakmampuan sistem tradisional, dan ketiga, adanya desakan untuk menjaga ketertiban. Lalu bagaimana swakarsa di negara Amerika Serikat? Pada masa kolonial penegakan hukum terorganisir pada masyarakat itu sendiri untuk menjaga ketertiban dan kejahatan. Sistem pengawasan malam berkembang di masyarakat. Contohnya, sheriff diangkat wilayah pedesaan. Kebutuhan kepolisian di kota-kota besar seperti Boston dan New York pada abad ke-20 ada reformasi memberantas korupsi pada profesi kepolisian Amerika dan era di masa itu adalah era hak sipil karena diskriminasi rasial pada tubuh kepolisian, serta reformasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat. Lalu bagaimana perkembangan kepolisian di Indonesia? Ya, pada awal kemerdekaan pada 1945 Indonesia berdiri. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah membentuk undang-undang di mana pada nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. Secara keseluruhan, perkembangan pengamanan swakarsa hingga membentuk kepolisian di Indonesia adalah proses dinamis dan berkelanjutan, serta polisi terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan sinergi dalam masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.